The Revenge, bagian 74, Red 21 plus oleh Neng Neng. Tuan, hari ini Anda ada pertemuan penting. Tidak bisa diwakilkan. Anda sendiri yang harus mendatanginya. Andra menghela napas berat. Tubuhnya terasa begitu lelah. Entah kenapa, untuk suatu alasan yang tidak diketahui. Dadanya berdebar tidak nyaman. Entah apa yang Andra pikirkan. Namun, Andra merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Dan kini, Max seolah tahu isi hatinya, yang ingin mengatakan jika Max yang harus menghandle pertemuan tersebut. Namun Max malah mendahuluinya, mengatakan jika pertemuan dengan klien kali ini tidak bisa diwakilkan. Andra mendesah kesal. Baiklah, aku akan menghadirinya sendiri. Andra bangkit dari duduknya, lalu segera berjalan mendahului Max yang kini ikut berjalan di belakangnya. Ya, kemana hari ini Kiara pergi? Andra bertanya di sela langkahnya. Hari ini Nona Kia mendatangi seorang pria. Max menjawab dengan lantang. Tanpa disadari oleh Max, tubuh Andra menegang. Langkahnya sempat terhenti dengan rahang mengeras dan dada yang berdebar tidak karuan. Pria? Andra bertanya lagi, kembali melanjutkan langkahnya dengan tegas. Ya, seorang pria tampan. Usianya sekitaran usia Anda, Tuan. Max membaca data tersebut dari iPad yang digenggamnya. Andra berdecih sinis. Pria tampan katanya. Andra segera mengusap rahangnya sedikit kesal. Aku tidak bertanya mengenai fisik, Max. Namun, siapa pria tersebut? Dan apa tujuannya menemui pria itu? Andra melotot, menatap tajam pada Max yang kini baru menyadari kata-katanya sendiri. Ya, untuk pertemuan tersebut belum dikonfirmasi, Tuan. Saya belum mendapat laporan lanjutannya. Max menggaruk tekuknya canggung, lalu kembali mengikuti langkah kaki Andra yang kini berjalan dengan sangat cepat. Membuka sebuah ruangan yang dimana di dalam sana sudah terdapat beberapa orang pria yang menunggunya. Andra mengedarkan pandangan dan mengernyit kala menangkap salah satu pria yang duduk di salah satu kursi yang berada di sana. Halo Pak, senang bisa bertemu langsung dengan Anda. Pria tersebut berdiri, mengulurkan tangan untuk menjabat tangan dengan Andra. Andra mengerutkan keningnya mencoba mengingat sesuatu. Apa sebelumnya kita pernah bertemu? Pria itu seketika gelagapan. Dengan kikuk, pria tersebut menggaruk tengkuknya. Aku pikir ini adalah pertemuan pertama kita. Benarkah? Andra masih mengerutkan keningnya, mencoba mengingat siapa pria tersebut. Ya, pria itu mengangguk ragu. Andra melangkah kembali menuju kursinya. Namun seketika langkahnya terhenti, kala ingatan Andra tepat sekali mengingat sosok pria yang tadi menyapanya. Kita pernah bertemu sebelumnya. Hari itu, kamu menabrak istriku Kiara. Tapi kamu malah lari begitu saja. Pria tersebut memulatkan matanya. Sementara beberapa pria yang kini tengah menatap mereka mulai berbisik pelan. Benarkah? Tolong maafkan kelancangan saya, Pak. Pria tersebut kini sudah tidak sekikuk tadi lagi. Ada sorot mata yang sulit Andra jelaskan. Tidak apa-apa. Andra kembali melanjutkan langkahnya pelan. Namun, bisikan Andra di telinga Max kemudian membuat Max sedikit mengerutkan keningnya dalam. Selidiki pria tersebut. Menatap jauh pada langit sore yang masih berwarna biru, Bima Shailendra kini masih berada di sebuah restoran ternama. Terpaksa harus menunggu seorang klien yang kini masih mengaku sedang di perjalanan. Mendesah kesal. Lantas, pria itu kembali meneguk satu cangkir kopi yang sempat dipesannya. Merasa bosan? Bima mendongak, menatap pada sosok sumber suara. Lalu, Bima kian berdecak kala menatap siapa orang tersebut. Lola, desah Bima sedikit kesal karena kembali dipertemukan dengan gadis berisik tersebut. Lala, bukan Lola.
Senyum lembut di gadis itu segera sirna, diganti dengan kerucutan bibir yang menggemaskan. Harusnya begitu, namun menurut Bima Shailendra, Lola adalah gadis yang menyebalkan. Lagi pula, kenapa dia harus kembali bertemu dengan gadis itu? Kenapa di mana-mana selalu ada dia? Pertemuan dengan PT Angkasa. Lola melirik pada beberapa map yang berada di samping Bima, membuat pria itu mendelik, tidak suka jika urusan pribadinya dicampuri. Bukan urusanmu, Bima menjawab jutek. PT Angkasa itu pimpinannya adalah Pak Bram. Dia adalah pria yang sedikit sulit dikendalikan. Pertemuan ini tidak akan mudah. Dengan lantang Lola menerawang, membuat Bima kembali kesal dibuatnya. Siapa gadis ini? Beraninya berkata demikian. Jika pertemuan ini gagal, maka Nyonya Shailendra tidak akan memaafkanmu. Lola kini sudah melipat tangan di dada. Dalam hati tertawa melihat ekspresi Bima. Aku bisa mengatasinya sendiri. Nyahlah dari hadapanku. Bima mengibaskan tangannya kesal, mengusir gadis cantik di hadapannya secara terang-terangan. Yakin? Gadis itu menaik turunkan alisnya, meledek Bima secara nyata. Astaga, gadis ini... Ucapan Bima terhenti kala Lola terlihat melambaikan tangannya pada ambang pintu yang terbuat dari kaca tersebut. Om! Bima melotot, segera memutar tubuhnya ke belakang. Di sana, pimpinan PT Angkasa tengah berjalan menuju mejanya. Sialan, Bima mengumpat saking kesalnya. Bagaimana? Mau aku bantu? Ngomong-ngomong, Om Bram adalah adik dari ibuku. Lola terlihat tertawa bahagia. Gadis itu segera berdiri dan menyambut kedatangan pria bernama Bram tersebut. Sudah bukan rahasia lagi jika Bram bukanlah orang yang mudah dalam bekerja sama. Pria itu terlalu kejam dan berkuasa. Benar kata Lola, Nyonya Shailendra tidak akan memaafkannya jika kerja sama ini mengalami kendala. Bima menghela nafasnya kesal. Lala, apa yang kamu lakukan di sini? Suara bariton itu terdengar saat Lala memeluk adik dari ibunya tersebut, membuat Bima menelan ludah dengan kelat. Aku menemani calon suamiku, Om. Bima Shailendra. Tolong, jangan buat dia kesulitan. Hah? Lola memasang wajah imutnya, hingga membuat Om Bram tertawa renyah. Hahaha, gadis nakal. Baiklah, semuanya akan mudah jika keponakanku yang meminta. Om Bram melirik pada Bima yang tengah tersenyum canggung. Pria itu menyalami Bima dengan tegas. Aku Bram, pimpinan PT Angkasa. Senang bisa berkenalan dengan penerus Shailendra. Om Bram duduk di hadapan Bima, diikuti oleh Lola yang kini tengah mengedipkan mata genitnya pada Bima, membuat Bima segera menahan desahan frustasinya. Senang bisa berkenalan dengan Om. Bima dengan sopan menyambut Om Bram. Tentu, jika keponakanku yang meminta datang, aku akan datang. Ngomong-ngomong, Lola adalah keponakan yang paling aku sayangi. Jadi, jaga dia, jangan buat dia menangis. Bima kembali tersenyum kecut. Alih-alih membahas pekerjaan, Om Bram malah asyik sekali membahas mengenai Lola. Bima sedikit kesal, namun pria muda itu terpaksa menahannya mati-matian. Bagaimana? Kamu suka bantuanku? Lola berbisik, sementara Bima hanya bisa menahan amarahnya. Lola, gadis itu terlalu berani memasuki kehidupan rumit yang tengah Bima jalani.